Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah kepikiran nggak sih kalau penemuan-penemuan paling hebat itu kadang-kadang tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga? Bahkan di piring makan kita sendiri. Hari ini kita akan bahas sebuah sayuran yang kelihatannya biasa, tapi ternyata punya potensi yang luar biasa. Oke, kita mulai dari sini. Lihat tanaman ini. Namanya Cosmos caudatus. Kalau di Indonesia atau Malaysia, kita kenal sebagai kenikir atau ulam raja. Sering banget kan kita lihat jadi lalapan atau salad? Kelihatannya sederhana aja ya. Nah, gimana kalau ternyata nilai utamanya itu bukan soal rasa, tapi soal kandungan kimia di dalamnya? Ini nih yang bakal jadi inti pembahasan kita kali ini, mengubahnya dari sekedar makanan jadi subjek investigasi ilmiah yang seru banget. Yuk, sekarang kita bongkar isinya. Kita bakal lihat apa sih yang bikin tanaman ini spesial banget, sampai ke level molekulnya. Anggap aja kita lagi masuk ke pabrik kimia alaminya. Nah, kata kuncinya di sini adalah fitokimia. Gampangnya gini, ini tuh senyawa-senyawa aktif yang diproduksi secara alami sama tanaman. Anggap aja kayak toolkit atau perangkat kimia alaminya si tanaman. Coba deh, lihat ini. Yang paling menarik itu pusat aksinya ada di daun. Penelitian nunjukin kalau daunnya itu punya jauh lebih banyak jenis senyawa bermanfaat dibanding akarnya. Jadi ya, daunnya ini bagian yang paling berharga. Oke, di dalam daun itu ada 3 grup jagoan utama. Pertama, ada flavonoid. Ini adalah antioksidan super kuat. Salah satu bintangnya itu quercetin. Terus ada juga kelompok non-flavonoid. Isinya macam-macam asam dan senyawa berguna lainnya. Dan yang terakhir, minyak atsiri. Ini yang bikin aromanya khas dan punya sifat antimikroba. Oke, kita udah tahu isinya apa aja. Sekarang pertanyaannya, gimana semua kandungan kimia itu bisa bermanfaat buat kesehatan kita? Nah, ini yang udah diteliti secara ilmiah. Lihat deh grafik ini tuh rangkuman dari puluhan penelitian loh. Grafik ini nunjukin ke kita di mana bukti ilmiah paling kuat dari kenikir. Kita lihat 3 teratasnya ya. Yang pertama dan paling banyak diteliti adalah kekuatan antioksidannya. Ini penting banget soalnya antioksidan itu tugasnya melawan stres oksidatif di tubuh kita. Sesuatu yang sering banget dikaitin sama penuaan dan penyakit-penyakit kronis. Nomor 2, kemampuannya sebagai antibakteri. Jadi, studi di lab nunjukin ekstraknya itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri jahat kayak Salmonella dan Staphylococcus aureus. Keren kan? Potensinya bisa jadi pelindung alami. Dan yang ketiga, ini dia, potensi anti-diabetes. Nah, ini salah satu yang paling menjanjikan. Karena risetnya tuh nggak cuma berhenti di lab aja, tapi sudah ada pembuktiannya pada manusia. Terus gimana caranya para ilmuwan ngebuktiin klaim-klaim yang udah ada dari dulu ini? Ternyata ada perjalanannya sendiri loh untuk membuktikan manfaat sebuah tanaman. Jadi prosesnya itu biasanya lewat 3 tahap utama. Mulai dari tes di lab pakai tabung reaksi, terus lanjut ke studi pada hewan buat lihat efeknya di organisme hidup, dan puncaknya baru deh uji coba ke manusia buat mastiin benar-benar aman dan efektif. Nah, dalam salah satu uji klinis paling penting pada penderita diabetes tipe 2, angka ini jadi kuncinya, 15 gram. Para pesertanya diminta makan 15 gram daun segar ini setiap hari.
Dan hasilnya luar biasa. Setelah 8 minggu rutin konsumsi segitu, para pasien nunjukin peningkatan sensitivitas insulin yang signifikan. Jadi ini bukan lagi sekedar teori ya, tapi udah terbukti pada manusia. Ini bukti yang kuat banget. Tapi tentunya yang paling penting kan keamanannya ya. Nah, ini kutipan langsung dari hasil penelitiannya yang menegaskan kalau daun kenikir ini aman dikonsumsi. Ini poin yang krusial banget. Oke, setelah kita lihat semua buktinya, jadi apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum perjalanan kita dari sepiring lalapan sampai jadi sebuah pembahasan sains. Jadi rangkumannya begini, kita mulai dari sayuran lalap yang kelihatannya biasa aja, terus kita temukan kalau kenikir ini ternyata gudangnya senyawa bioaktif. Ada bukti ilmiah yang kuat buat manfaatnya sebagai antioksidan, antibakteri, sampai anti-diabetes. Dan yang paling penting udah terbukti aman. Ini benar-benar ngebuka jalan buat kenikir, jadi lebih dari sekedar makanan, tapi bisa jadi bahan penting buat dunia pangan fungsional dan pengobatan di masa depan. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin penasaran ya. Kalau satu tanaman yang sering kita lihat aja bisa nyimpen potensi sehebat ini, coba bayangin, apalagi yang masih tersembunyi di apotek alam dan nunggu untuk kita temukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.